Hey Squirrels, welcome to Breakdown Channel Universe. Series Loki episode 4 kali ini sukses banget nih, bikin kita surprise dan bawa emosi kita naik turun kayak roller coaster. Dengan momen perfect dan juga misteri-misteri yang terbuka atau terreveal di dalam episode kali ini. Terutama soal masa lalu dari Sylvie dan juga identitas Timekeeper. Tapi tentunya ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul setelah kita nonton episode kali ini. So, buat kamu yang penasaran sama pertanyaan-pertanyaan dan juga misteri-misteri ini, langsung aja bareng gue Rian, kita bahas topik kita kali ini. Series Loki episode 4 The Nexus Event akhirnya nge-reveal sama kita kisah masa lalu dari Sylvie dan juga nyeritain kita bagaimana Loki dan Sylvie yang ditangkap oleh TVA dan membongkar identitas dari Timekeeper di TVA. Nah, episode 4 ini dibuka dengan menunjukkan kita masa lalu dari Loki wanita atau Sylvie yang pernah tinggal di Asgard waktu dia masih kecil. Tapi sayangnya saat dia lagi asik main sama mainannya, yang dimana mainannya ini merefer kepada beberapa Easter eggs ya, seperti naga Muspelheim, serigala Fenrir, dan juga para Valkyrie. Nah, si Sylvie ini lalu ditangkap oleh para Hunter TVA yang dipimpin sama Hunter A23 yang adalah Judge Ravonna Renslayer saat dia masih jadi Minuteman. Dimana A23 ini merupakan Easter eggs dari komik Avenger issue 23 yang jadi kemunculan pertama dari karakter Ravonna Renslayer di komik Marvel. Ravonna dan juga pasukannya kemudian mereset timeline dari Sylvie dan membawa Sylvie untuk diadili sama Judge TVA sama seperti varian lainnya. Dimana di sini Sylvie lalu berhasil kabur setelah dia menggigit tangan Ravonna dan mengambil time pad-nya, sehingga Sylvie akhirnya bisa kabur dari TVA dan pergi ke timeline lain dengan Time Door. Dan sama seperti yang dikatakan oleh Sylvie di episode sebelumnya, ini kemudian membuat Sylvie selalu dikejar-kejar oleh TVA di sepanjang hidupnya dengan loncat dari satu timeline ke timeline lainnya yang akhirnya menciptakan Nexus Event. Dimana salah satunya mungkin adalah event saat dia hidup di California seperti yang tertulis di salah satu dokumen Sylvie dan juga timelinenya yang sudah dihapus oleh TVA. Bahkan saking lamanya Sylvie kabur dari TVA, dia sampai bisa belajar sihir sendiri tanpa bantuan orang lain dan juga mengubah tampilan dirinya yang dulu rambutnya hitam menjadi rambut pirang seperti sekarang. Dimana ini dilakukan oleh Sylvie supaya dia bisa bertahan dan juga bersembunyi dari TVA. Sampai akhirnya Sylvie lalu menemukan cara untuk sembunyi dengan pergi ke timeline yang pasti hancur karena kiamat atau timeline apokalips. Dia lalu hidup dan tumbuh besar di setiap timeline apokalips ini, dan disinilah momen Sylvie mulai menjalankan rencananya untuk menghancurkan TVA dan juga Sacred Timeline yang Timekeeper bangun. Oke, di scene berikutnya, saat di Lamentis, Sylvie pernah bilang sama Loki kalau Universe ingin bebas dan karena itu dia lahir sebagai Goddess of Mischief. Dan kelahirannya sebagai goddess atau perempuan membuat satu penyimpangan besar dari Sacred Timeline, di mana Sacred Timeline mentakdirkan kalau Loki seharusnya lahir seperti Loki yang kita lihat di timeline utama, yaitu sebagai seorang laki-laki. Dan mungkin ini yang jadi alasan kenapa Sylvie diculik dari timelinenya karena sudah lari terlalu jauh dari kodrat Sacred Timeline, dan Sylvie tidak tahu apa-apa karena dia tidak bisa memilih untuk lahir seperti apa. Next, di scene selanjutnya kita ditunjukkan bagaimana Loki dan Sylvie akhirnya bisa selamat dari Lamentis One, di mana TVA berhasil melacak timeline Loki dan Sylvie dengan terjadinya Nexus Event di timeline mereka yang tidak biasa, di mana Nexus Event ini bercabang dan naik sangat tajam yang bikin Mobius dan orang-orang TVA ini heran karena Nexus Event seperti ini tidak pernah terjadi sebelumnya, bahkan tidak pernah terjadi di timeline saat terjadi apokalips, di mana biasanya apapun yang dilakukan oleh mereka di timeline apokalips tidak akan menimbulkan Nexus Event. Makanya Sylvie selalu bersembunyi di timeline apokalips untuk menghindari TVA. Well, kita tahu kalau Nexus Event bakal terjadi kalau ada perubahan besar di timeline tertentu dan tidak akan terjadi di timeline yang sudah dipastikan akan hancur karena kiamat. Lalu bagaimana Nexus Event bisa terjadi di timeline itu di Lamentis One yang seharusnya terjadi kiamat dan tidak ada yang selamat? Ini artinya ada perubahan besar yang seharusnya terjadi di Lamentis One sebelum akhirnya Loki dan Sylvie diselamatkan dari sana. Bisa jadi ini dimulai dari perasaan antara Sylvie dan Loki yang kelihatan banget di sini itu. Loki udah mulai di tahap jatuh cinta sama Sylvie, dan ada kata-kata yang dikatakan Loki di sini itu yang bilang kalau Loki bisa saja kalah, tapi Loki tidak bisa mati.
Artinya, kalau saja TVA nggak ngejemput Loki dan Sylvie di sana, mereka berdua akan tetap selamat dari apokalips itu, bagaimanapun caranya. Makanya terjadi Nexus Event karena seharusnya semua orang di planet itu mati. Tetapi timeline ini langsung di-reset dengan dijemputnya Loki dan Sylvie dari timeline apokalips ini. Berikutnya di scene lain, kita kemudian bisa melihat Loki yang diinterogasi sama Mobius dan akhirnya dipenjara di sebuah penjara yang disebut Time Cell, di mana ruangan penjara ini sudah disetting oleh TVA untuk menampilkan memori buruk dari penghuninya yang akan terus berjalan dalam siklus time loop. Dan dalam case ini, Time Cell sendiri ngebuat Loki akhirnya merasakan momen buruk saat dia dihajar habis-habisan oleh Lady Sif karena Jail motong rambutnya. Dan ini terjadi di timeline sepertinya sebelum film Thor pertama. Dimana di MCU, Lady Sif sendiri terakhir kelihatan di series Agent of S.H.I.E.L.D. season 1 dan 2 saat dia turun ke bumi buat menangkap Lorelei. Dan akhirnya dibanish dari Asgard oleh Loki yang nyamar sebagai Odin. Next di scene lain saat Mobius sedang bertukar informasi dengan Hunter B-15, Mobius di sini bilang kepada Hunter B-15 kalau ada beberapa ras yang sudah TVA tangkap sampai saat ini. Ada Kree yang kita tahu adalah ras penakluk yang membentuk kekaisaran intergalaktik, lalu ada Titan yang merupakan ras dari Thanos, dan terakhir ada Vampire yang tentunya merefer pada Blade, sosok pemburu vampire yang filmnya bakal digarap oleh Marvel Studios nanti di phase selanjutnya. Lalu di scene lain kita kemudian bisa melihat Hunter B-15 dan Mobius yang akhirnya sadar kalau mereka selama ini adalah Variant yang tadinya tinggal di Sacred Timeline. B-15 yang minta ke Sylvie untuk melihat masa lalunya bilang kalau dia terlihat bahagia di masa lalunya itu. Entah apapun dia di masa lalunya. Dan ini terjadi karena Sylvie di episode sebelumnya sempat masuk ke pikiran B-15, membuka memori masa lalunya lagi dan membuat B-15 penasaran dengan masa lalunya itu. Sedangkan Mobius yang tahu dari timepad Ravonna yang dia curi untuk mengakses video interogasi C20 yang sepertinya udah jelas dari bukti-bukti di episode sebelumnya kalau Mobius di masa lalunya sangat menyukai jet ski, entah itu karena dia adalah atlet jet ski atau punya toko jet ski sendiri di masa lalunya. Lalu next kita ngelihat momen sedih dari Loki yang harus kehilangan Mobius karena dihapus oleh Hunter suruhan Ravonna. Dimana ini dilakukan Ravonna kepada orang-orang TVA yang udah mulai ngeh tentang masa lalu mereka, seperti ke Hunter C20 dan juga Mobius di sini. Yang artinya Ravonna tidak ingin ada anggota TVA mengetahui tentang masa lalu mereka dan tahu kalau dia diculik dari timelinenya sebagai Variant. Artinya Ravonna juga sepertinya tahu kalau dirinya sendiri adalah Variant, tetapi tidak protes dan tidak ingin kembali ke masa lalunya atau tidak ingin tahu tentang masa lalunya. Mungkin ini berkaitan dengan pulpen Ravonna di episode 2 sebelumnya, dimana di episode 2 itu Ravonna memiliki pulpen dengan tulisan Franklin D. Roosevelt High School yang merefer pada sekolah pertama di Dallas bagi orang kulit hitam. Yang artinya bisa saja Ravonna memiliki masa lalu yang buruk di kehidupannya sebagai orang kulit hitam. Nah, Ravonna sebagai Variant yang sudah tahu masa lalunya buruk, tentunya dia nggak bakal dong untuk kembali lagi ke kehidupannya sebelumnya, karena di TVA dia mendapatkan kehidupan yang jauh lebih baik. Untuk itu dia mendedikasikan dirinya untuk TVA dan si petinggi TVA yang misterius ini lalu mempromosikan Ravonna sebagai judge, lalu membuka semua rahasia TVA kepada Ravonna supaya Ravonna bisa menjaga stabilitas dari TVA dengan tidak membiarkan ada anggota-anggota TVA yang tahu tentang masa lalu mereka. Next, Sylvie dan Loki lalu dibawa ke hadapan Timekeeper yang selama ini bikin kita penasaran dengan wujudnya. Dimana di sini ketiga Timekeeper ini memiliki tampilan yang sangat mirip dengan persona mereka di versi komik, yaitu Ford, Ars, dan juga Xanth. Dan tempatnya ini merupakan adaptasi dari Citadel at the End of Time, markas dan juga basis operasi dari para Timekeeper di komiknya. Sylvie dan Loki lalu berhasil terlepas dari time device dengan bantuan Hunter B-15. Sylvie lalu berhasil menebas salah satu Timekeeper dan akhirnya mereveal identitas mereka sebenarnya, yang ternyata hanyalah robot atau android yang tidak memiliki pikiran. Artinya, ada orang yang berada di balik sosok tiga Timekeeper ini yang mengendalikan TVA. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, siapa sosok sebenarnya yang mengendalikan android Timekeeper ini? Sebenarnya ada dua opsi jawaban untuk menjawab pertanyaan ini. Ada dua teorinya nih. Pertama, ini adalah sosok yang banyak dirumorkan oleh fans untuk muncul di series ini, yaitu Kang the Conqueror. Dimana selain kemampuan Kang the Conqueror di versi komik yang memang bisa menjelajah waktu dan juga pengetahuannya yang dalam soal timeline, Kang sendiri sebenarnya bisa jadi kandidat yang pas untuk menjadi orang yang mengendalikan TVA dari balik layar, dengan adanya bukti kalau TVA sebenarnya berada di Quantum Realm. Apalagi kita tahu Kang the Conqueror bakal jadi villain di film Ant-Man Quantumania.
Nah, teori ini sendiri dimulai dengan perkataan dari Agent Mobius kepada Loki di episode 1 yang bilang kalau waktu berjalan berbeda di TVA, yang mirip dengan apa yang dikatakan oleh Janet Van Dyne di film Ant-Man and the Wasp dan juga Scott Lang di film Avengers pertama, di mana waktu juga berjalan berbeda di Quantum Realm. Ini dibuktikan dengan Janet yang tidak mengalami penuaan meskipun sudah berada selama 30 tahun di dalam Quantum Realm, dan juga Scott Lang yang harus melewati masa 5 tahun di bumi karena terjebak di Quantum Realm selama 5 menit. Apalagi kita tahu bagaimana Avengers menggunakan Quantum Realm sebagai cara mereka untuk melakukan time heist ke masa lalu, dan bisa relate juga dengan TVA yang juga memanfaatkan energi dari Quantum Realm sebagai cara mereka untuk menjelajah waktu untuk menjaga secret timeline buatan Timekeeper. Ditambah lagi di film Ant-Man and the Wasp, saat Janet dan juga Hank akan keluar dari Quantum Realm, kita bisa melihat sekilas Easter egg berbentuk kota subatomik yang sepertinya adalah null time zone markas dari TVA. So, kalau benar TVA berada di Quantum Realm, maka dengan film Ant-Man Quantumania yang bakal mengeksplor lebih dalam Quantum Realm dan akan menghadirkan villain Kang the Conqueror, maka bisa saja sosok yang mengendalikan TVA selama ini adalah Kang the Conqueror. Apalagi di komik, Ravonna merupakan love interest dari Kang the Conqueror, yang bisa saja di series ini Kang yang mengendalikan TVA lalu menunjuk Ravonna yang punya love interest dengannya untuk menjadi judge di TVA dan juga ikut mengontrol TVA tetapi di layar depan, berbeda dengan Kang yang berada di belakang layar. Ditambah lagi dengan leak foto salah satu episode Loki yang kita ditunjukkan sebuah piramid dan juga Sphinx yang seakan jadi tanda kalau Kang mungkin saja sudah menggunakan kemampuannya untuk menjelajah waktu demi bisa mengendalikan berbagai timeline termasuk Mesir kuno sebelum akhirnya dia mendirikan TVA dan membangun kerajaannya di Secret Timeline. Karena setting Mesir kuno ini sendiri secara nggak langsung relate dengan backstory dari Kang di versi komiknya yang pernah menjadi seorang raja Mesir kuno bernama Ramatut saat dia masih dalam tahap awal untuk menguasai sejarah manusia sebelum berkembang menjadi penjajah timeline. Atau kalau ini bukan Kang the Conqueror, maka kita bisa masuk ke teori kedua, yaitu bisa saja sosok karakter yang mengendalikan TVA ternyata adalah sosok yang selama ini kita duga adalah musuh sebenarnya dari series ini, yaitu Loki itu sendiri, Loki Variant. Dimana Loki ini bisa saja adalah sosok masa depan dari Loki L1130 yang kita lihat di awal episode sampai sekarang. Karena kalau kita perhatikan bagaimana di episode sebelumnya, Loki terus menganggap dirinya lebih superior dibanding Loki lainnya, dan juga ambisinya yang dari awal berniat untuk menggulingkan Timekeeper. Ini tentunya membuat Loki L1130 ini punya tendensi untuk menguasai TVA, apalagi sejak dia tahu kalau Timekeeper ini ternyata cuma mitos yang diciptakan untuk mengendalikan TVA. Selain itu, ada perkataan dari salah satu Timekeeper yang bilang kalau Sylvie adalah anak dari Timekeeper juga. Ini akan membuat posibilitas Loki 1130 dari versi masa depan ini jadi semakin kuat karena seperti yang kita tahu di episode ini, Loki 1130 di sini sudah mulai jatuh cinta sama variannya sendiri, yaitu Sylvie. Yang ditunjukin bagaimana care-nya Loki sama Sylvie yang gak rela Sylvie dihapus atau mati. Bahkan di episode ini kita juga bisa melihat bagaimana Loki hampir aja nembak dan mengungkapkan perasaannya ke Sylvie dengan awalnya bilang kalau ini adalah hal yang baru nih buat gue, katanya gitu. Dimana ini menandakan kalau sebelumnya Loki memang belum pernah punya hubungan dengan siapapun karena dulu dia sibuk sama masalah keluarganya antara dia, Thor dan juga Odin. Dan di sini dia sudah mulai punya love interest. Tapi sayangnya saat dia mau nembak Sylvie, kampretnya si Rexona Renslayer bau ketek ini malah ngeprone Loki sebelum dia selesai ngomong sama Sylvie. So, dengan Loki yang udah mulai naruh rasa sama Sylvie ini bisa jadi tanda kalau Sylvie juga nantinya bersama dengan Loki L1130 kemungkinan besar bakal punya hubungan spesial. Bahkan sama kayak series Netflix Dark, Sylvie sendiri bakal punya anak dari Loki yang mungkin adalah Sylvie itu sendiri. Dan akan terjadi paradoks yang bakal membingungkan teman-teman kita semua di sini ya. Kalau kalian bingung sama teori ini, kalian harus nonton series Dark dulu. Dan bisa saja karena Loki versi masa depan yang kita sebut saja King Loki ya, ini buat membedakan. Ini tahu kalau ada banyak lagi varian Loki, maka tujuannya membentuk TVA adalah untuk menghapus berbagai macam varian Loki ini dengan menculik masing-masing mereka dari timelinenya, dengan tujuan untuk menjaga satu timeline yang disebut Secret Timeline yang hanya menyisakan satu Loki saja, yaitu dirinya sendiri. King Loki ini lalu membentuk TVA dengan kembali ke masa lalu paling awal multiverse masih eksis dan lalu mengambil banyak varian-varian manusia dan dicuci otaknya untuk menjadi pegawai TVA. Dan cara King Loki untuk mencuci otak mereka adalah dengan menggunakan kekuatan yang sama seperti kekuatan yang dimiliki oleh Sylvie untuk mengendalikan pikiran dan membuka memori para orang-orang TVA.
yang somehow kemampuan ini berhasil dipelajari oleh King Loki dari Sylvie. Atau bisa saja yang berada di balik TVA bukan hanya Loki sendiri, tapi juga Sylvie, di mana Sylvie punya tugas untuk mencuci otak varian-varian yang mereka culik. Di episode ini kita juga bisa melihat post credit scene yang mereveal kemana Loki setelah dia diprune sama Ravonna, yang ternyata bukan ngebuat dia hilang tapi ngebuat dia pindah ke sebuah timeline saat New York hancur seperti di trailer. Waktu di mana para Avengers kalah yang akhirnya menciptakan kiamat di timeline ini. Dimana di sana Loki lalu ketemu dengan beberapa Loki variant lainnya yang nolong dia supaya nggak mati di sana. Seperti Kid Loki yang kalau di komik merupakan reinkarnasi dari Loki yang jadi salah satu superhero Young Avengers. Lalu ada Old Loki atau Loki versi tua yang diperankan sama Richard E. Grant yang pakai kostum klasik era 1962 di komiknya. Terus ada Loki Buaya yang punya banyak cewek. Canda cewek. Yang sepertinya adalah karakter Loki original yang dibuat oleh series ini yang mungkin punya asal timeline di mana semua orang Asgard punya bentuk seperti hewan. Seperti halnya Spider-Man versi Spider-Ham yang merupakan seorang babi yang datang dari dunia binatang yang bisa bicara dan beraktivitas seperti manusia. Dan juga ada Boastful Loki atau diartikan sebagai Loki yang sombong yang kelihatan seperti Black Loki yang memegang palu seperti Mjolnir di tangannya. Di mana Loki ini mungkin adalah versi what if ketika Loki berhasil mengangkat palu karena dia worth it dan keluarganya di Asgard adalah race swap dari orang kulit putih menjadi orang kulit hitam. Lalu kalau Loki ternyata setelah diprune malah pindah ke timeline baru yang dihuni banyak varian Loki ini bisa jadi petunjuk kita untuk berasumsi kalau jangan-jangan TVA sebenarnya bukan dibentuk oleh Timekeeper untuk menangkap para varian yang mengacaukan Secret Timeline, tapi sebenarnya dibuat untuk menangkap seluruh Loki variant yang ada di berbagai timeline dan dikumpulkan di dalam satu timeline ini. Di mana sosok yang ada di balik Timekeeper mungkin menganggap Loki variant ini sebagai ancaman bagi Secret Timeline karena kemampuan Loki variant sebagai Nexus Being yang mampu menciptakan perubahan pada timeline atau Nexus Event. Sehingga inilah yang membuat sosok di balik Timekeeper kemungkinan memutuskan untuk mengasingkan Loki ke sebuah timeline khusus yang berada di luar Secret Timeline supaya berbagai Loki variant ini tidak bisa mengganggu Timekeeper dan juga TVA lagi. Dan kalau Loki saja tidak hilang sepenuhnya setelah diprune dengan tongkat milik TVA, maka device milik TVA ini sepertinya bukan punya fungsi untuk menghapus eksistensi varian untuk selamanya, tapi punya fungsi untuk memindahkan para varian ke sebuah timeline khusus untuk mengasingkan mereka. So, dengan Hunter C20 dan juga Mobius yang diprune sama TVA, maka mereka sepertinya punya kesempatan hidup yang sama seperti Loki dengan dikirim ke sebuah timeline tertentu. Dimana ini sepertinya adalah timeline post-apokalips atau setelah terjadinya kiamat level tertinggi yang membuat semua orang di dunia atau di universe mati dan akhirnya membuat timelinenya kosong dan tidak memiliki kelanjutan. Timeline ini lalu dijadikan tempat pembuangan para varian-varian Loki atau juga varian-varian lainnya yang diprune oleh TVA, termasuk Loki dan mungkin juga Mobius. Ini bisa kita lihat di trailer Loki yang menunjukkan banyak tempat hancur seperti New York dan tempat di mana Loki mencalonkan diri sebagai presiden yang terlihat seperti tempat yang cukup hancur ya. Selanjutnya dengan Loki L1130 yang diajak bergabung dengan Loki variant lainnya, bisa jadi awal mula Loki untuk nantinya mencari cara supaya dia bisa balik lagi ke TVA dan menyelamatkan Sylvie. Meskipun sepertinya mereka harus bertahan dengan kerasnya kehidupan di timeline post-apokalips ini bersama para variant-variant lainnya. Nah, Loki di timeline ini kemungkinan bakal mencoba memimpin para varian-varian Loki dengan menjadi presiden untuk mereka dan merencanakan pemberontakan melawan TVA supaya mereka bisa bebas dari timeline itu dan bisa kembali ke timeline mereka masing-masing. Meskipun sepertinya ini bukanlah hal yang mudah karena Loki L1130 sepertinya bakal menghadapi para Loki yang gak setuju untuk dipimpin sama dia, yang kelihatan dari trailer saat mereka mengarahkan senjata kepada Loki ini. So, itu dia pembahasan kita kali ini tentang episode keempat Loki. Dan menurut kamu, siapakah orang yang berada di balik TVA? Kalau kalian punya teori sendiri, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. So, like dan share video ini dan jangan lupa untuk subscribe untuk konten-konten menarik lainnya. Follow juga akun sosial media kita lainnya untuk hal-hal yang tidak kalah seru dan sampai ketemu di video selanjutnya. Gue Rian, keep exploring the universe.